warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kita semua. Pertama sekali kita banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesehatan, waktu dan sehat kepada kita. Pada pagi menjelang siang ini kami dari kelompok perikanan. Kami di sini ada Koptan, kelompok tani, ada kelompok perikanan. Semua tergabung dalam Pondok Koptan Pondok Miri Asri, ya. KSM, kelompok swadaya masyarakat CMA. Di dalamnya ada kelompok tanian dan kelompok perikanan. Jadi giat selama ini yang telah banyak kami lakukan, yang memang intens kami lakukan itu adalah untuk kelompok pertaniannya dengan menyediakan bibit-bibit produktif dari hutan dan sebagainya. Dan pada umumnya kami membagikan secara gratis itu baik ke instansi pemerintah, kantor desa, kecamatan, koramil, semua sudah pernah dan sering bekerja sama dengan kita. Pada hari ini terima kasih kami pada tim dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Dr. Supriya Ditya, Dayati Nasution, SPSI, Bapak Dr. Rahman KMSI. Ini sebenarnya tetangga kami, Gresik, kalau saya juga pilih. Adik-adiknya kawan bermain kami, dan bermain bola di Sesemayang di rata-rata. Sampai lama ya? Iya, sampai lama. Jadi, terima kasih kami atas dukungan dan kehadiran juga bantuan. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Kita dapat bertemu di kelompok tani Pondok Miri Asri di Desa Sesemayang. Yang hormati Bapak Ketua, Bapak Sutaris, Bapak Ibu sekalian lah, saya pikir, dan para adik-adik mahasiswa dan termasuk Pak Institusi, Divisi, dan kaliannya. Saya Rahman mewakili tim ini. Sebenarnya ini kegiatan dari kampus, ya. Jadi kalau kami di kampus itu ada 3 kegiatan, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Kalau pengajaran itu seringlah kami lakukan, penelitian juga dilakukan. Pada pagi yang berbahagia ini, kami tim dari Universitas Sumatera Utara melakukan pengabdian masyarakat tentang judulnya ini tentang pelatihan. Jadi menarik, latihan budidaya ikan lele, ya, dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan pendapatan kelompok tani dan kelompok tani Pondok Miri Asri di Desa Sesemayang. Kenapa diambil ikan lele? Saya pikir menarik, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa lele? Karena saya lihat banyak permintaan lele ini, ya. Rumah makan, pecel lele, semua lele. Jadi saya pikir menarik ini, saya pikir, ya. Jadi kemarin teriang kemana dibuat di pengabdian di demand lele, permintaan lele banyak. Ya, mungkin kita tingkatkan bagaimana suplainya atau produksinya di lele. Mungkin dengan pemanfaatan lahan pekarangan atau pemanfaatan apa bisa meningkatkan supply yang akhirnya nanti harapan kita bisa memenuhi daripada permintaan itu, gitu. Ini historisnya, gitu, ya. Jadi saya juga historisnya kenapa diambil lele, tidak komoditi lain. Itu juga kelompok tani Pondok Miri Asri, gitu, ya. Juga nggak usah terlalu jauh-jauh, gitu, ya. Ini juga nggak jauh dari kampus, dekat dari kita. Akhirnya nanti dari kita untuk kita. Akhirnya terjadilah kesesuaian keinginan. Akhirnya
akhirnya diproses, akhirnya kita buat proposal, akhirnya disetujui, akhirnya terwujud hingga sekarang kita akan melakukan actionnya. Jadi harapannya ya ini lilinya nanti saya serahkan lah dengan ikhlas gitu ya ke kami mewakili dari pimpinan Universitas Nusa Utara. Ya mungkin nggak semua bisa hadir, kami ini hanya beberapa orang menyerahkan berupa lili, bibit lili mutiara ini ke kelompok tani Pondok Miri Asri. Jadi kalau dengan diserahkannya ini mungkin nanti jadi hak milik kelompok tani milik kelompok tani Pondok Miri Asri. Hak milik ini tentu ya nanti dirawat, dipelihara. Harapan saya nanti 2 bulan lagi akan panen ini. Ya panen, insya Allah panen ya. Doanya mudah-mudahan ya. Di hadapan kita ada lilinya juga sudah segar, lompat-lompat dan ada beberapa pakannya. Yang hijau ini pakannya, yang hitungnya ini tanggoknya. Nah, biasanya namanya malu hidup itu ada yang mati. Tapi harapan kita menurut jangan gitu ya. Ini kan jangan, kalau mati pun 10% kelihatan masih normal gitu ya, namanya usaha kan ada risiko gitu ya. Jadilah yang terinspirasi bagaimanalah kita bisa memberdayakan semua umat gitu ya, ya bisa kalangan menengah, bawah, dan sebagainya. Salah satunya dengan budidaya ternak lili ini. Inilah kami tim melakukan pengabdian masyarakat ke desa Sismayan, kelompok tani Pondok Miri Asri. Itu sekedar pengantar. Lalu yang ke teknis mungkin kita sharing Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya juga Bapak Ibu juga sudah memahami seperti Pak Ketua tadi bilang sudah melihara ikan lili. Jadi ikan lili ini berumur ya lebih kurang kalau di panjangnya sekitar 10 cm atau 9 cm. Lebih kurang 2-3 minggu lah gitu. Jadi nanti kita tebak sama-sama dengan niat yang baik, mudah-mudahan dia besar, bisa memberikan manfaat ke kita. Dan ini pakannya juga sudah kita siapkan. Memang ke depan saya setuju kalau memang sama-sama kita buat pabrik pakan. Ya dengan bahan baku atau apa gitu ya, pemanfaatan apa, lebih dan sebagainya. Kalau bisa dengan skala besar, alhamdulillah sekali. Itu saya sangat respon sekali ya, walaupun tidak bisa ngasih fisik, mungkin pemikiran. Atau ke depan ini lele ini kalau bisa jangan dikonsumsi betul segar, ditumpahnya, dikasih bumbu, packaging, jual. Jadi orang tinggal masak, tinggal goreng gitu ya. Itu menarik sebenarnya. Ya kalau mungkin kalau sekarang sekilo ya 10 lele gitu ya, paling harganya mungkin 23 gitu. Tapi kalau kasih dibelah, kasih bumbu sedikit, 3 buah bisa 5.000 gitu ya, 10.000 gitu ya. Ini mungkin kita buat packaging plastik gitu ya, ke depan ini tadi pemikirannya bagus saya pikir dengan Ketua tadi. Jadi ini lili nanti kita tebar. Saya bilang tadi saya membicarakan teknisnya. Ya mungkin nanti biasanya dikasih makan 2 kali ya, cukup dengan pelet, ini sekitar siri ya, pelet mungkin secukupnya lah. Ini kalau saya melakukan ini ada beberapa sendok ini nanti di sini ya kasih ada tong ini, tong itu ada apa pakannya, lalu direndam dia, pakannya direndam kira-kira 30 menit atau 20 menit. Setelah direndam baru nanti peletnya ditebar. Kenapa peletnya itu direndam? Karena ini kan lilenya kecil. Kalau kecil, kalau butiran itu langsung kita kasih, dia akan mengganggu akan lambungnya katanya. Jadi nanti ada saya kasih tadi ada tong, cangkir namanya ya, cangkir, kasihkan peletnya secukupnya, rendam setengah jam, kira-kira udah lembek, tebar. Pagi sore saya kira pakai itu. Ini ada makannya kita siapkan juga, itu pakan di 81-1 namanya. Jadi sampai sebulan gitu ya. Ini secara teori lah gitu. Nanti praktek juga kan bisa coba-coba. Akhirnya nanti Bapak Ibu juga mungkin paham masing-masing. Saya pikirkan gitu ya. Ini antara teori dan praktek kan nggak usah ditutur-tuturkan kan gitu ya. Kalau orang teori bilang itu teori. Kalau belum praktek kan praktek. Jadi saling melengkapi. Jadi pakan ini ya mungkin nanti terus ya, kami monitor lah, mungkin apa dan monitor mungkin ya, kita saling konsultasi, saling melengkapi,
saling monep ya. Harapan kita supaya berhasil, kalau kita berhasil, kelompok kami juga berhasil, kami juga dari pertanian kita berhasil, nanti wilayah Sumatera Utara juga akan berhasil. Ini hanya semacam pengabdian atau film project lah Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah dia tumbuh, saya pikir cepat ini ya, mungkin sebulan nanti baru kita bisa tebar untuk butiran. Di butiran, kalau udah sebulan biasanya bisa tebar butiran. Ya itu nanti kita siapkan juga pakannya, yaitu 781-2. Jadi di bulan kedua kita bisa lempar butiran. Di bulan ketiga, saya pikir akhir bulan ketiga udah bisa panen. Ya 75 hari saya pikir bisa. Kalau saya ditanya lebih suka ikan lele yang agak kecil-kecil gitu dibanding lele yang gede-gede. Saya takut bakal lele gede-gede. Ini lele ya, iya 2 ya. Iya, ini 2 bulan setengah, insya Allah udah bisa gitu ya. Tapi kalau mau 3 bulan juga nggak apa-apa, 4 bulan juga nggak apa-apa, 5 bulan juga nggak apa-apa. Cuman kalau kami dari orang sosek sejak pertanian nanti nggak untung, karena tambahan biaya itu akan lebih besar dibanding berat badannya. Dari aspek ekonominya gitu ya. Tapi kalau aspek kesenangan dan lagi, saya mau senang-senang gitu dan lagi. Tapi biasanya 2 bulan setengah, 3 bulan udah bisa dipanen. Ini Bapak Ibu, mungkin sederhana lah cara budidaya ikan lele ini. Budidaya macam-macam. Yang kita tawarkan di sini dengan kolam terpal. Bisa dengan kolam semen, bisa dengan tanah, macam-macam. Akan medium. Di medium ini memang budidaya ikan lele ini paling penting airnya. Jangan sempat gitu airnya. Jadi kemarin kita siapkan juga ada kolam terpalnya, kemudian kita kasih juga semacam enzim atau peningkatan kualitas air, M4 atau oksigen banyak, mudah-mudahan kita berikan. Itu diberikan cukup seminggu sekali saya pikir. Kita sharing Bapak Ibu sekalian seminggu sekali, tapi nanti treatmentnya kan di lapangan bisa macam-macam gitu kan, treatmentnya kan ya kita lakukan, nanti tinggal kita tebarkan. Ini Bapak Ibu sekalian, ya harapan saya nanti kita kalau udah besar bisa kita panen bersama. Nah, terserahlah, dan saya serahkan ke kelompok tani industri. Ya, kalau mau dijual ya silakan, mau dibakar silakan, dipanggang silakan, dibakar rame-rame silakan. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman. Ya ini nanti kita serahkan ke kelompok tani ke Pondok Bini Asri ada 1.200. 1.200 tadi kami siapkan, nanti kalau kurang ya kita tambah lagi kalau apa gitu. Cuman ini juga tidak dihitung, karena saya mulai kan nggak mungkin dihitung satu dua tidak, cuma ditimbang dia aja, mudah-mudahan nggak ada ya ini yang dihitung, tapi ini segar-segar lebih kelihatannya. Saya kalau lasak itu biasanya segar. Saya suka kalau orang yang lasak-lasak itu ya, lasak gitu ya. Lebih kalau punya anak pun lasak itu lebih suka gitu dibanding ya. Mohon maaf bercanda nih kalau salah. Mau jadi lasak, silakan ada kita tebar. Ini ada pakannya, ini ada tongnya, ini ada tanggoknya. Tanggoknya ini bagus ini. Tujuan baik lah kalau misalnya ya nanti harapan bisa sebuah nikahnya sukses, ya sukses sehat. Ya. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin ditambahkan ke CD ya. Saya pikir itu aja. Saya pikir itu aja. Kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Ya nanti kalau kita mau diskusi boleh, kan dalam sebatas bisa saya jawab ya. Tidak ada aspek kita belajar dari ya. Kurang maaf. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaya. Kelompok tani Pondok Bini Asri Jaya.